Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa, 6 Juli 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Tahu. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 17 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur kami memiliki Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Bertindak, dan Allah yang tahu dengan jelas kapan memberikan pendidikan kepada manusia dan kapan memberikan kelembutan kasih setia kepada manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa akibatnya jikalau kita tidak memahami tentang Tuhan yang Maha Tahu? Atau dengan kata lain, apa akibatnya kalau kita tidak ada Allah yang Maha Tahu, yang kemudian akan berdiri untuk menjadi pengadil bagi seluruh kehidupan manusia? Maka manusia tidak lagi bisa menyadari satu pribadi yang bernama Allah kalau Allah itu tidak ada. Maka kita akan menyandarkan kepada kekuatan-kekuatan yang ada di dalam dunia ini, baik dirimu sendiri maupun kekuatan dari pihak lain. Tatkala ada orang yang menekan, maka kita akan balas menekan. Tatkala ada orang yang menyerang, kita akan balas menyerang. Karena kita harus mengadili setiap perbuatan buruk itu saat itu juga, karena tidak ada pengadilan yang tertinggi. Karena mengapa? Karena Tuhan tidak ada menurut pandangan kita. Namun kalau kita percaya dan yakin Tuhan itu Maha Tahu, Tuhan itu Maha Ada, dan Tuhan itu Maha Adil, dan Tuhan itu akan mengadili setiap perbuatan kita, baik yang buruk maupun yang baik. Itu yang firman Tuhan katakan. Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan yang menguji batin untuk memberikan balasan kepada setiap orang. Perhatikan baik-baik kalimat berikut. Setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Artinya, tingkah langkah dan perbuatan baik yang baik maupun yang buruk, baik yang indah maupun yang merusak, tidak ada yang luput dari pengadilan Allah. Tidak ada yang luput dari mata Tuhan. Tidak ada yang luput daripada penilaian Tuhan. Jadi artinya, kalau ada orang di dunia ini kemudian yang terhindar dari pengadilan dunia, jangan takut, dia akan bertemu dengan pengadilan Tuhan. Kalau kita berbuat baik, melakukan sesuatu yang dengan ketulusan, dengan kesungguhan, dengan cinta, dengan kemurnian, tanpa memikirkan katakanlah timbal balik, lalu kita tidak mendapatkan respon, atau bahkan responnya justru berbalik. Perbuatan baik kita dikhianati, disalahgunakan. Jangan takut. Mengapa jangan takut? Karena tidak ada satu perbuatan yang baik juga yang terhindar dan terluput dari Allah yang Maha Tahu. Dengan pemahaman seperti itulah sahabat seperjalanan, hidup kita akan tenang. Ketenangan hidup bukan karena tidak ada masalah dalam dunia ini, tapi ketenangan hidup karena ada Allah yang Maha Tahu, yang menguji hati dan menyelidiki batin setiap orang. Sehingga kalau kita punya sebuah pemahaman tentang Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Adil, dan Allah yang Maha Bijaksana, kita akan menyikapi seluruh permasalahan dalam hidup ini menjadi lebih baik. Sewaktu kita mau berbuat buruk sekalipun orang lain tidak mengetahui, Allah Maha Tahu. Perbuatan buruk yang kita lakukan, sikap sewenang-wenang, sikap menekan, berkhianat, melakukan kejahatan, melakukan ketidakadilan, mungkin dalam dunia engkau bisa terhindar. Namun di pengadilan Allah engkau tidak akan ada satu setitik pun, satu langkah yang engkau perbuat dalam kejahatanmu yang terhindar dari pengadilan Tuhan. Tidak akan ada. Namun kalau engkau kemudian berbuat kebaikan, engkau melakukan hal-hal yang begitu tulus dalam hatimu, sudah berkorban, kemudian engkau dikhianati,
engkau diperlakukan tidak adil, engkau disudutkan, engkau ditekan, engkau difitnah, juga jangan takut. Karena orang-orang yang mengfitnah, berlaku tidak adil, yang menyudutkan, yang menekan, yang sewenang-wenang, yang otoriter kepada dirimu, yang sombong, yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji, jangan takut juga, sahabat seperjalanan. Karena mengapa? Karena ada Allah yang Maha Tahu. Tidak ada sepenggal perbuatan, sepenggal tingkah laku yang terlepas dari pandangan Allah, yang juga terlepas daripada pengadilan Allah. Tidak ada yang bisa terlepas. Dengan demikian, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kemudian kita menjalani kehidupan ini, biarlah kita boleh tetap memandang kepada Allah, Allah yang Maha Tahu. Untuk perlakuan yang tidak adil yang engkau terima, Allah juga Maha Tahu. Sehingga karena engkau punya pemahaman Allah yang Maha Tahu, sewaktu engkau diperlakukan tidak adil, engkau tetap punya kesabaran, engkau tetap punya kemampuan berdaya tahan. Engkau tidak menyelesaikan persoalan dengan caramu, karena ada cara Tuhan yang akan dinyatakan. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, Allah menyelidiki hati dan menguji batin, dan akan memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau engkau menabur kebaikan, tidak ada orang yang melihat, tidak mendapatkan perlakuan yang setimpal, jangan takut. Allah Maha Tahu. Sewaktu engkau merasa engkau sudah ada di tempat-tempat yang tertinggi, tidak ada lagi orang yang bisa menyentuh engkau. Hukum pun tidak bisa menyentuh engkau. Dengan uang engkau bisa membeli hukum. Dengan uang engkau bisa mengendalikan setiap orang. Karena engkau punya jabatan, karena engkau kaya. Engkau jangan sombong, engkau jangan arogan. Karena engkau tidak akan pernah terluput dari pengadilan Allah. Satu hari kelak nanti, kita semua akan duduk di pengadilan Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, setiap perbuatan jahat juga akan berhadapan dengan Allah. Tapi sewaktu engkau menabur hal-hal yang indah, hal-hal yang baik dalam kehidupanmu, hal-hal yang luar biasa, seperti yang Yesus lakukan kepada kita, manusia berdosa, yang lahir, yang mati di atas kayu salib, berkorban. Tidak ada keadilan yang diterima. Namun karena tahu dengan jelas yang dilakukan Yesus itu dalam ketulusan, dalam kebenaran, dan tahu dengan jelas bahwa itulah kehendak Allah yang sedang dilakukan oleh Yesus. Demikian juga pada diri kita. Kita sedang menjalankan kehendak Allah di dalam dunia ini, di dalam profesi apapun dirimu. Sewaktu engkau kecewa karena masalah bisnis, masalah pekerjaan, oleh majikanmu, oleh sahabatmu, oleh rekan bisnismu, engkau mungkin kecewa oleh kekasihmu, oleh suamimu, oleh istrimu, engkau kecewa oleh anakmu, oleh orang tuamu, oleh mertuamu, oleh mantumu, oleh siapa lagi. Jangan takut. Allah tahu dengan jelas bagaimana menempatkan setiap orang pada akhirnya itu akan berhadapan dengan Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang terluput daripada mata Tuhan, terluput daripada pengadilan Tuhan, terluput juga dari pembalasan Tuhan. Tuhan bisa membalas apa yang sudah kita lakukan baik. Firman Tuhan berkata, upahmu besar di surga. Tuhan juga bisa membalas apa yang menjadi perbuatan-perbuatan jahat. Orang tersebut juga akan bertemu dengan pengadilan Allah. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, betapa pentingnya dalam saat teduh hari ini kita memahami, kita menyelami, kita mendalami, dan kita mengetahui bahwa Tuhan Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Allah akan bertindak dengan hikmat bijaksananya kepada setiap perbuatan yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa dengan begitu banyak penderita COVID yang bertaburan kiri kanan seperti derasnya hujan yang jatuh ke bumi. Ya Tuhan, biarlah Engkau tetap memberikan kemurahan agar COVID-19 ini bisa cepat berlalu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang ada di rumah sakit ataupun di rumah. Hamba-Mu juga berdoa, ya Tuhan, tatkala COVID-19 ada, hidup ini tetap harus berlangsung, harus mencari makan, harus mencari nafkah, harus mensekolahkan anak, harus berjuang untuk kehidupan. Kuatkan kami Tuhan, berkati kami Tuhan, agar kami tetap bisa menjalani segala sesuatu dengan pertolongan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk hotline Satgas COVID yang
banyak bertaburan di mana-mana. Biarlah ya Tuhan, Engkau kuatkan para medis, Engkau berkati rumah sakit, Engkau berkati para dokter, Engkau memberkati gugus-gugus tugas yang ada di bagian paling depan, diberi kesehatan, dilindungi, diberi kekuatan, agar mereka bisa juga menjalankan semua tugas dengan baik. Kami serahkan juga seluruh masyarakat, agar punya kepatuhan untuk memenuhi, melakukan apa yang diamanatkan, yang dimintakan oleh pemerintah, agar terus kami boleh semakin baik kondisi dari penyakit ini. Untuk masalah hidup yang lain, Engkau juga akan mengetahui setiap kebutuhan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ingatlah, kita jangan khawatir, jangan sombong, jangan terpukul. Ada Allah yang Maha Tahu yang akan bertindak. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.